Shalom, selamat malam. Apa kabarnya? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pada malam hari yang indah ini kembali kita akan beribadah bersama. Untuk itu sekali lagi saya mengundang kita untuk boleh sama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing. Pada malam hari yang indah ini kita akan mendengarkan sebuah lagu dari lagu Sion nomor 211, Aku Mau Turut Ya Tuhan. Aku mau turut ya Tuhan, kemanapun disuruh, hingga usai perjalanan, aku turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku. Meski dunia menyangkalmu, aku kan turut padamu. Meskipun jalanku sukar, berduri dan berbatu, aku tak akan kesasar karena turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku. Meski dunia menyangkalmu, aku kan turut padamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah, pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur oleh karena segala rahmat dan kasih Tuhan. Sepanjang setengah minggu Engkau telah menyertai, memberkati dan memenuhi segala kebutuhan kami, bahkan memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam segala situasi dan keadaan di dalam hidup kami, baik masing-masing, rumah tangga, jemaat, bahkan di masyarakat. Pada pertengahan minggu ini Tuhan, kami mengingat kembali akan Engkau pencipta dan juru selamat kami yang begitu besar kasih-Nya. Sehingga kami rindu untuk menaikkan pujian, bahkan rindu mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada kami masing-masing, sehingga firman Tuhan ini benar-benar akan mengenyangkan jiwa kami, menguatkan iman kami lebih lagi kepada Tuhan, dan menguatkan pengharapan akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Inilah doa kami Tuhan, memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Bahkan hamba-Mu sendiri Engkau pakai, bukan kehendak hamba tetapi kehendak Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan di dalam satu Tuhan, satu iman dan satu baptisan, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua sekali lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Di dalam bahasa Ibrani ada sebuah sapaan yang sangat terkenal yang saya yakin sering kita dengar, yaitu Shalom Aleichem, yang artinya adalah salam damai sejahtera bagimu. Ini adalah sebuah salam yang sangat terkenal. Bagaimana kita rindu mendoakan orang lain supaya damai sejahtera dari Tuhan saja yang menjadi bagian mereka, sehingga kalaupun keadaan mereka sedang tidak baik, Tuhan akan memberikan kebaikan dan damai sejahtera itu kepada mereka. Pada malam hari yang indah ini kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan kita dengan judul Bagaimana Menjadi Bahagia Menurut Yesus Kristus, bagian yang keempat. Di dalam Matius pasalnya yang kelima, kita sudah mendengarkan beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kebahagiaan kita yang pertama adalah ketika Yesus
berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua adalah berbahagialah orang yang berduka cita. Bagian yang ketiga adalah berbahagialah orang yang lemah lembut. Luar biasa bahwa ketiga hal ini adalah satu rangkaian kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya maka bagian yang keempat ini juga adalah bagian dari rangkaian yang pertama, kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan yang ketiga, dan sekarang adalah kebahagiaan yang keempat. Dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang keenam, firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Luar biasa, kali ini Tuhan Yesus berbicara seolah-olah seolah-olah bahwa ada sesuatu yang sangat kita perlukan. Sesuatu yang sangat kita perlukan ini Yesus katakan adalah kebenaran. Dan Yesus menggambarkan keperluan ini dengan lapar dan haus. Lapar dan haus. Sebuah gambaran yang sangat luar biasa, yang sangat mudah untuk kita mengerti perihal ketika seorang yang sudah miskin di hadapan Allah ini menyadari keadaannya, sehingga dia datang dan lari kepada Yesus karena dia tahu hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kekayaan, kasih karunia di dalam segala kemiskinan rohaninya. Kemudian ketika kita sudah datang kepada Yesus, kita akan melihat kesucian Yesus, kebesaran kasih-Nya, dan menyadari segala dosa dan kekotoran diri kita. Sehingga kita akan berduka cita oleh karena kita telah menyadari bahwa kitalah yang menyebabkan Tuhan kita, juru selamat kita yang amat besar kasih-Nya itu harus menderita hina, siksa, bahkan harus menyerahkan nyawanya di Golgota, di salib, untuk menebus hidup saya, hidup saudara, dan hidup dunia ini. Dan ketika kita menyadari itu, duka cita itu akan dihibur. Itu sebabnya tadinya kita berpisah dari Allah oleh karena kasih Tuhan Yesus, karunia-Nya, dan juga oleh karena pengorbanannya. Kita dihubungkan kembali, hubungannya rusak telah diperbaiki melalui kasih itu. Sehingga kita boleh kembali bersama-sama dengan Tuhan dalam manifestasi Roh Kudus yang ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Itu sebabnya ketika seseorang yang berduka cita ini oleh karena dosa, pada saat yang sama dia juga akan melihat dunia ini akibat dosa dunia ini. Dia akan melihat bagaimana dosa dunia ini pun perlu untuk merasakan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Sehingga orang-orang yang demikian ini, dengan duka cita yang demikian ini, tidak akan ada sedikit pun rasa cinta diri dalam hidup mereka. Karena mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus dalam kesetaraannya sebagai Allah, Dia mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kesetaraan itu. Bahkan Dia rela turun rendah, lebih rendah dari malaikat, hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Maka kita pun sebagai orang yang berduka cita akan dosa dunia dan akibat dosa dunia ini, akan rindu dan selalu senang untuk menginjil, supaya banyak orang juga mendengar kabar baik, keselamatan, kasih yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara, supaya mereka menerima pemberian yang luar biasa besar itu. Sesudah itu maka akan ada satu transformasi, akan ada satu perubahan yang luar biasa dari orang-orang yang mengaku percaya dan mengikuti Yesus Kristus, yaitu mereka akan menjadi orang-orang yang berbahagia, yaitu lemah lembut, lembut hatinya. Ya, dalam pengertian yang lain disamakan, yaitu orang-orang yang rendah hati. Mereka ini kalaupun yang dulunya mereka ini gampang tersinggung, mudah untuk merasakan kepahitan, maka sekarang apapun keadaannya, baik atau tidak baik, susah atau senang, itu tidak akan pernah mempengaruhi keadaan jiwa rohani mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang selalu melihat kepada Yesus. Nah, bagian yang keempat ini, ketika orang-orang yang demikian ini belajar dan mau diajar oleh Yesus Kristus, karena Yesus memanggil orang-orang yang demikian, marilah kepadaku, belajarlah, pikulah yang kupasang, kata Tuhan Yesus. Sebab
Aku lemah lembut, kata Tuhan Yesus, rendah hati. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Maka proses ini akan berlanjut. Inilah pengalaman kerohanian orang-orang Kristen, di mana akan ada satu tingkatan yang lebih tinggi di dalam keimanan mereka. Nah, orang-orang ini disebutkan oleh Yesus sebagai keempat adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus. Kata lapar dan haus dalam bahasa Yunani, untuk lapar itu adalah dari kata dasar pinaho, yang diartikan lapar, itu memiliki arti ataupun makna di mana sama dengan haus, yaitu dari kata dasar dipsao, haus itu memiliki makna demikian. Ini adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu dengan besar atau kuat. Dia ini digambarkan sebagai orang yang seperti orang mengidam. Ya, pernah tahu orang mengidam, pingin sesuatu, kalau sesuatu itu tidak didapat, dia akan selalu ada sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya, ya. Mendambakan sesuatu. Itulah sebabnya ketika saya dan saudara telah menjalani kebahagiaan 3 ini, yaitu miskin, duka, cita, dan juga lemah lembut atau rendah hati ini, maka proses yang berikutnya adalah kita akan merasa lapar dan haus akan kebenaran. Sesuatu yang sangat kita idam-idamkan, sesuatu yang sangat kita dambakan, sesuatu yang mana itu sesuatu yang sangat kuat keinginan kita, ya. Diberi gambaran tentang haus ini adalah seperti seseorang yang berjalan kaki di sebuah padang pasir. Ketika dalam perjalanan itu begitu melelahkan, panas terik, kering, dan rasa haus yang demikian kian kuat itu, maka ketika menemukan sebuah tempat yang disebut oasis, ya, oasis, maka perasaan lega yang luar biasa, dia merasa dipuaskan. Itu sebabnya berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kenapa? Yesus katakan mereka akan dipuaskan. Kata kebenaran dalam bahasa Yunani adalah dikaiosonai. Ini berarti adalah selain kebenaran juga adalah pemenuhan hukum. Maka siapakah kebenaran ini? Tentunya adalah Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri itu adalah kebenaran. Kemudian kata dipuaskan dalam bahasa Yunani adalah kortazo, yaitu dipuaskan. Keinginannya yang kuat itu dipuaskan. Dipuaskan di sini adalah digambarkan seperti yang tidak habis-habis, ya, terus berlimpah, penuh terus, ya. Sudah ibarat minuman, kalau diminum ditaruh, kok rasa seperti haus lagi, tapi lihat minum penuh lagi, terus penuh, tidak habis-habis. Ya, dipuaskan, hal yang luar biasa. Pertanyaannya adalah mengapa seseorang bisa merasakan lapar dan haus akan kebenaran? Ya, di dalam proses keimanan kita dalam mengikuti Yesus, pengalaman rohani kita, ketika Anda merasa miskin, ketika Anda berduka cita, ketika Anda adalah orang-orang yang sudah diubah oleh kasih Tuhan menjadi orang-orang yang lemah lembut, rendah hati, maka ketika kita melihat Tuhan Yesus, kita semakin rindu untuk memiliki tabiat yang sama seperti Dia. Tetapi ternyata kita dapati dalam kehidupan kita, seringkali kita gagal. Ya, gagal. Sebagai contoh, ya, contoh. Seseorang gampang marah, ya, mudah marah. Ketika ikut Yesus, dia lihat, kok Tuhan Yesus ini dihina sedemikian rupa, padahal dia Allah, Tuhan pencipta. Dia hanya menjelma, bahkan menjelma menjadi manusia ini adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Tapi ketika dia datang ke dunia yang dia telah ciptakan, ke makhluk yang dia telah ciptakan, dia malah dihina sedemikian rupa. Sebenarnya layak saja dia marah. Tetapi ketika orang-orang yang sudah melewati 3 kebahagiaan tadi memandang kepada Yesus, mereka takjub. Kok bisa? Sehingga mereka rindu juga menjadi orang-orang yang seperti Yesus. Tetapi karena memang biasanya selama ini sudah seorang yang pemarah,
berdoa sama Tuhan supaya Tuhan ubah mereka tidak lagi menjadi seorang yang pemarah. Mungkin Anda memiliki kelemahan yang lain dalam hal yang lain. Mungkin Anda gampang sakit hati. Ya enggak marah tapi sakit hati, disimpan-simpan ya, disimpan-simpan. Ya kapan tidak meledak itu lebih bahaya lagi ya. Lebih bahaya lagi. Sama-sama bahaya tapi itulah. Kemudian rindu supaya tidak lagi menjadi orang pemarah, seorang yang lemah lembut seperti Yesus, tidak berubah-ubah oleh karena keadaan, ya, oleh karena situasi, ya karena orang banyak tidak marah, tapi begitu dua-dua marah-marah. Ada orang yang sebaliknya, ketika berdua tidak marah, begitu di keramaian marah, ya, rindu, tapi mendapati bahwa dirinya selalu gagal. Kadang-kadang menang tapi lebih sering gagal, ya, atau bahkan ada orang yang lebih sering menang tapi ya kadang-kadang gagal juga. Artinya tidak atau belum seperti Yesus yang benar-benar berhasil terus. Nah, hal inilah yang akan membuat kita terbagi menjadi dua dalam perjalanan kerohanian kita. Bagi mereka yang tidak selalu melihat kepada Yesus, yang tidak merenungkan kehidupan Tuhan Yesus, ya paling tidak 1 jam dalam 1 hari, ini biasanya mereka akan kecewa dengan dirinya. Kecewa dengan dirinya oleh karena sudah berusaha, sudah berdoa, mungkin ada yang sudah berpuasa tapi tetap gagal. Kecewa. Akhirnya apa? Tinggalkan doa, tinggalkan baca firman, tinggalkan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Mereka bilang, waktu saya jauh dari Tuhan, saya lebih sabar. Begitu dekat dengan Tuhan, kok saya jadi lebih apa? Lebih gampang marah. Ini salah. Yang benar adalah ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa, memang engkau telah berdoa, memang engkau telah baca firman Alkitab, engkau memang sudah minta dan mohon luar biasa, bahkan sampai berpuasa mungkin, tapi jangan lupa ketika engkau gagal, sebenarnya saya dan saudara sedang menggunakan kuasa diri sendiri. Itu sebabnya Renubuat mencatat, mengapa kita bisa lapar dan haus akan kebenaran? Karena kita menyadari bahwa ada banyak hal-hal, bahkan banyak sekali yang tidak mungkin bisa saya lakukan sendiri. Karena saya tahu bahwa hal-hal ini tidak bisa saya lakukan sendiri, hanya kalau saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai kebenaran, kemudian Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada saya dan saudara sehingga menyanggupkan kita. Jadi saya tidak akan menggunakan kuasa Tuhan, tapi Tuhanlah dengan kuasanya yang akan menggunakan saya. Sehingga saya ketika sekejap saya berpisah dari kuasa itu, dengan cara mengandalkan diri saya secara sadar atau tidak sadar dan akhirnya gagal, maka saya akan selalu lapar dan haus. Selalu ingin, rindu, kuat sekali kerinduan itu. Yes. Di dalam Roh Nubuat dicatat demikian. Kebenaran itu adalah kasih. Dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran oleh menerima Yesus Kristus. Tahukah Anda bahwa kebenaran itu diperoleh bukan oleh pergumulan yang menyakitkan, bukan juga diperoleh dengan kerja keras yang melelahkan, bukan juga oleh pengorbanan, tetapi kebenaran secara cuma-cuma diberikan oleh Tuhan kepada setiap mereka yang lapar dan haus untuk menerimanya. Luar biasa. Artinya adalah bahwa ternyata kebenaran yang selama ini kita begitu luar biasa itu diberikan saja cuma-cuma oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar menginginkannya? Apakah kita lapar dan haus akan kebenaran itu?
Tidak ada kuasa manusia yang dapat memuaskan orang yang rohani atau jiwanya lapar dan haus. Tidak ada. Tetapi Yesus mengatakan dalam Wahyu 3 ayat 20, Yohanes 6 ayat 35 demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Luar biasa. Itu sebabnya sebenarnya kata-kata berbahagia yang Yesus paparkan di dalam khotbah di atas bukit, semuanya mengarahkan kita kepada Dia, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup itu. Dialah sebenarnya yang kita butuhkan, karena hanya Dialah satu-satunya yang boleh menuntun saya dan saudara. Itu sebabnya di jalan kebenaran. Itu sebab Yesus katakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau Anda dan saya haus, lapar luar biasa. Ini haus dan laparnya ini luar biasa, Bapak Ibu. Pernah rasa lapar sekali? Pernah rasa haus sekali? Kemudian dapat makan dan dapat minum? Puas ya kan? Puas, langsung puas rasanya. Ya demikianlah seharusnya kita pengikut-pengikut Yesus, lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran di sini adalah Yesus, dimanifestasikan melalui Roh Kudus dan juga melalui Alkitab, firman Tuhan. Ada satu hal yang perlu kita ketahui, ya, sehubungan dengan lapar dan haus ini. Tahukah Anda bahwa tidak selamanya ketika kita lapar dan haus akan kebenaran itu akan dipuaskan. Ada satu waktu di mana ketika itu tiba, haus atau lapar sedemikian rupa pun tidak akan kita merasa dipuaskan. Kenapa? Ada satu ayat di dalam Alkitab, dalam kitab Amos. Kitab Amos, mari kita buka. Kitab Amos pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12 dengan judul perikop lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Anda pernah rasa lapar tapi tidak ada makanan? Kecewa? Anda pernah haus sekali, tapi tidak ada air minum, dan kecewa juga. Hari ini, saat ini adalah waktu yang tepat untuk kembali menyadari bahwa jiwamu, rohani saya dan saudara itu sebenarnya lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Kalau tubuh saja merasakan lapar dan haus, tentunya jiwa kerohanian kita pun merasakan hal yang sama. Kalau tubuh saja setiap hari merasakan lapar, bahkan bisa 3 kali sehari merasa lapar, tentunya jiwa kita, rohani kita pun setiap hari merasakan lapar. Jangan merasa puas hanya 1 kali 1 minggu saja merasakannya. Biarlah kiranya hubungan yang dekat dengan Tuhan itu selalu kita rasakan rasa lapar ini. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa segala usaha daya yang kita sudah lakukan untuk merubah tabiat kita sebenarnya itulah satu perbuatan yang sia-sia. Hanya ketika kita benar-benar merasakan lapar dan haus yang
digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini, barulah kita akan dipuaskan. Dipuaskan, luar biasa. Sementara kita memandang kesempurnaan tabiat juru selamat kita akan lebih rindu diubah dan dibarui sepenuhnya dalam citra kesucian Tuhan. Semakin kita kenal Allah, semakin tinggi cita-cita kita akan tabiat kita untuk serupa dengan Dia. Dan semakin sungguh-sungguh kerinduan kita untuk memantulkan citra Tuhan. Unsur ilahi digabungkan dengan unsur manusia. Apabila jiwa mencapai Allah dan hati rindu dapat mengatakan, Mazmur 62 ayat 5, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jika engkau merasa perlu dalam jiwamu, jika engkau lapar dan haus akan kebenaran, ini adalah bukti bahwa Yesus Kristus telah menempa dalam hatimu hal-hal yang tidak mungkin engkau lakukan sendiri. Kenapa? Supaya Tuhan Yesus dapat melakukan bagimu melalui anugerah Roh Kudus. Firman Allah adalah mata air kehidupan. Apabila engkau mencari mata air hidup ini melalui Roh Kudus, engkau akan dibawa ke dalam perhubungan yang erat dengan Kristus. Kebenaran-kebenaran biasa akan menyatakan diri kepada pikiran saya dan saudara dalam suatu aspek yang baru. Ayat-ayat kitab suci itu akan muncul kepada saya dan saudara dengan suatu makna yang baru mengenai cahaya terang. Engkau dan saya akan melihat hubungan kebenaran-kebenaran lain dengan pekerjaan penebusan. Dan kita akan mengetahui bahwa Yesus Kristus tengah memimpin kita. Guru ilahi, guru besar kita berada di samping saya dan saudara. Yesus mengatakan, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 14. Apabila Roh Kudus membuka kepada saya dan saudara kebenaran, kita akan menghargai pengalaman yang paling mulia itu dan akan selalu rindu untuk berbicara kepada orang-orang lain tentang hal-hal yang menghiburkan yang telah dinyatakan kepada kita. Apabila kita bergaul dengan orang-orang, kita akan menceritakan beberapa pemikiran yang menyegarkan mengenai tabiat atau pekerjaan Yesus Kristus. Akhirnya kita akan tetap menginjil. Kita akan memperoleh satu pernyataan yang segar tentang kasih yang akan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, bahkan kepada mereka yang tidak mengasihi Tuhan Yesus. Berilah dan kamu akan diberi. Saudara yang saya kasihi, sebagai kesimpulan, kita ambil kembali dari buku kecil Khotbah di atas Bukit. Hati yang telah pernah merasakan kasih Yesus Kristus terus-menerus meneriakkan rencana yang lebih dalam. Dan apabila kita beritahukan, kita akan menerima dalam ukuran yang lebih banyak dan lebih melimpah. Setiap upaya menyatakan Allah kepada jiwa menambah kemampuan untuk mengenal dan mengasihi. Seruan hati yang terus-menerus adalah lebih banyak tentang Yesus. Dan senantiasa jawaban Roh Kudus itu adalah lebih banyak lagi. Roma 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah kita senang melakukan, Efesus 3 ayat 20, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kepada Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya untuk keselamatan umat manusia yang sesat, Roh Kudus diberikan tanpa ukuran. Jadi itu akan diberikan kepada setiap pengikut Kristus apabila segenap hati diserahkan untuk ditempati Roh Kudus. Tuhan kita sendiri telah memberikan perintah, hendaklah kamu penuh dengan roh, Efesus 5 ayat 18. Dan perintah ini adalah juga suatu janji dari kegenapannya. Itu adalah kesenangan yang baik dari Bapa, bahwa di dalam Kristus, Kolose 1 ayat 19, Kolose 2 ayat 10, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia,
dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Allah telah mencurahkan kasih-Nya dengan melimpah, seperti hujan menyegarkan bumi. Yohanes 1 ayat 16 katakan, karena dari kepenuhan Yesus Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Inilah artinya orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Roh Kudus diberikan secara penuh kepada saya dan saudara. Penuh melimpah. Bagian kita adalah, Tuhan, berikanlah kami hujan berkat itu. Bukan tetesan, tapi hujan berkat. Kiranya Tuhan selalu memberkati saya dan saudara, sehingga kita adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia karena kita haus, kita lapar akan kebenaran. Dan janji Tuhan Yesus, kita akan dipuaskan, dipenuhi, benar-benar satisfy, puas. Selamat malam, Tuhan memberkati Anda dan saya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih, terima kasih malam hari ini Engkau mengajar kami kembali satu kunci kebahagiaan sejati, yaitu lapar dan haus akan kebenaran. Sehingga Tuhan katakan, kami akan dipuaskan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, sehingga kami semakin hari semakin serupa dalam hal tabiat dengan Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, di saat setengah minggu ke depan ini, sampai tiba Sabat Tuhan kembali, kami akan bersekutu, memuji nama Tuhan, memuliakan nama-Mu, beribadah kepadamu, dan juga menjalin hubungan yang mesra dan erat sebagai saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Biarlah kiranya kembali berkat kasih setia dari Allah Bapa, damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus, dan curahan kuasa di dalam persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami semuanya, dari sekarang sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu di ibadah kita Sabat besok. Selamat malam. Shalom.